Oke, alasannya ini kalau bahan mobil yang setelah di repair karena masalahnya sobek samping, kita taruh di bagian belakang kanan ya. Ini belakang kanan. Nah, ini bekas sobeknya 3 cm. Kenapa saya menyarankan untuk belakang kanan atau untuk ban serep saja atau ban cadangan? Jadi kalau poin untuk pertama nih, saya nggak menyarankan untuk seandainya ditaruh di bagian depan, itu pengaruh sama beban mesin. Beban mesin yang tiap hari menggendong, belum lagi buat memanuver ya. Itu juga poin-poinnya. Nah, kembali lagi karena sobeknya itu terlalu panjang. Kalau sobeknya kecil, nggak sampai 1 cm, bebas di mana aja. Nah, kalau seandainya di kiri bagaimana? Kalau seandainya di kiri, biasanya untuk struktur jalanan ya, atau keadaan kondisi jalanan, kalau saya nih di daerah Bekasi, itu bagian kiri lebih banyak ketemunya jalan-jalan yang berlubang ya, jalan-jalan rusak. Nih kayak gini nih. Nah, ini jalan-jalan rusak. Lebih banyak berlubang kalau di daerah Bekasi. Ya mungkin kalau di tempat kalian lebih bagus, nggak ada masalah gitu. Tapi agak cenderung juga rawan. Ban mobil tuh sering terjadi bocor memang sebelah bagian kiri gitu. Jadi kalau bekas tambelan tip topnya ditaruh di bagian kiri belakang misalnya, ketika ban itu bocor, ada kemungkinan tambelan tip topnya yang bagian dalam tuh lama-lama lepas. Saya kasih contoh misalnya ya, ini hasil tambelan tip top untuk bagian dalam. Saya kasih contoh ya, ini sih potongan ban ya, kan begini ya, karena sobeknya panjang 3 cm, itu pasti dia panjang. Nah, dia sepanjang ini gitu misalnya. Ketika ban ini bocor karena posisinya di sebelah kiri kena paku, misalnya menggunakan tekanan angin standarnya 36 PSI, ketika bocor hilang 20 PSI, sisanya sekitar 15 PSI. Pasti ban di bagian samping itu dia akan ketekuk, pengaruh dengan tambelan tip topnya, dia pasti akan ketekuk. Nah, pasti si pemilik mobil nggak berasa ketika ban itu baru bocor dan kondisi bannya kempes. Dia akan begini, fleksibel ya. Nah, ban itu akan begini kan, karena kondisinya tekanan anginnya kempes 15 PSI, itu akan cenderung lebih ketekuk gitu. Tuh. Nah, makanya saya sarankan untuk ditaruh di belakang. Meskipun di belakang itu ada muatan beban orang atau barang, ya artinya masih di bawah 300 kilo, itu masih aman. Atau walaupun bawa barang, itu nggak seperti resikonya di ban depan yang tiap hari menggendong mesin. Ya sebenarnya sih kalau untuk sobek yang 2 cm lebih, 3 cm, 4 cm, ya 5 cm, memang sebenarnya rekomendasi utamanya itu hanya untuk ban serep. Tidak direkomendasikan untuk ban utama. Takutnya itu bermasalah, bekas tambelan tip topnya akan lepas ketika keadaan ban itu bocor di tengah jalan. Nah, terus resiko yang lain itu dijamin kuat ya. Tambelan tip top itu hampir 90% meskipun dia nggak kuat, paling bocornya halus gitu. Jadi kecil kemungkinan ban yang sobek setelah ditambel tip top, hasil tambelannya itu akan meledak. Itu kecil sekali ya kemungkinan.
Tapi kembali lagi posisi awal, gimana tergantung sobeknya. Makanya sobek-sobek yang kita garap untuk ban mobil kendaraan pribadi, kita punya batas ketentuan, yaitu panjangnya nggak boleh melebihi sampai 5 cm dan sobeknya vertikal gitu. Lanjut, sobeknya itu tidak mendekati area bibir velg. Nah, kalau ini dari area bibir velg itu masih jauh ya. Jadi hasil tambalan tip top bagian dalam itu masih ada lebih gitu ya. Ini gambarannya. Kalau yang sobek horizontal kita bisa garap paling banget panjang itu 3 cm. Misalnya sobek horizontal begini ya. Tuh. Ini begini. Ini horizontal itu 3 cm. Tapi kondisinya pasti kita susun ulang bagian benang di rangkaian ban bagian samping. Kenapa harus disusun ulang? Artinya harus dijahit. Karena sudah otomatis tuh benang banyak yang putus. Nah, balik lagi. Kok bisa tahu kenapa benang banyak yang putus? Ya pada umumnya untuk susunan benang di bagian samping ban mobil pribadi itu pada umumnya diri ya. Tuh, begini diri. Begini terus ketika sobek antara vertikal dan horizontal itu hasilnya akan beda. Hasil dengan kekuatan dan pengerjaannya itu akan beda. Kalau vertikal meskipun 2 cm tanpa dijahit sebenarnya sudah aman. Apalagi 1 cm ke bawah gitu. Oke, menurut kalian bagaimana? Ada pendapat lain silahkan isi komentar aja di kolom bawah video saya. Terima kasih.